warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya Fitriani Sofwa. Kali ini kita akan membahas tentang indikator asam basa. Apa sih indikator? Indikator itu adalah zat atau alat yang digunakan untuk mengidentifikasi zat asam atau basa. Ada kalau misalkan dia sebuah zat, senyawa atau larutan, maka dia harus bereaksi dengan zat asam atau basa. Kalau alat, biasanya alat tersebut dimasukkan ke dalam larutan asam atau basa. Identifikasi bisa diketahui apabila larutan asam atau basa bisa memberikan perubahan warna, baik ketika larutan tersebut bercampur atau ketika alat tersebut dimasukkan ke dalam larutan asam atau basa. Indikator juga bisa dipakai untuk mengetahui tingkat kekuatan suatu asam dan basa. Tingkat kekuatan asam atau basa itu biasanya indikatornya atau untuk mengetahuinya itu dengan angka yang disebut dengan pH, derajat keasaman. Indikator itu macam-macam ya jenisnya. Jadi ada indikator yang terbuat dari bahan alami, ada indikator yang dibuat secara sintetis, ada juga indikatornya berupa alat. Jenis-jenis indikator asam basa. Yang pertama adalah kertas lakmus. Jadi kertas lakmus ini adalah indikator yang paling sering digunakan dalam menentukan asam basa. Biasanya kertas lakmus ini ditandai dengan perubahan warna pada kertas lakmus. Kertas lakmus ini lebih efisien dan lebih praktis, harganya juga lebih murah. Tapi kelemahan dari kertas lakmus ini, dia hanya bisa menentukan ini larutan asam, ini larutan basa. Dia tidak bisa menentukan nilai pH. Kertas lakmus ada dua jenis, yaitu lakmus biru dan lakmus merah. Kertas lakmus itu akan berubah warna jika kertas lakmus tersebut kita masukkan atau kita celupkan ke dalam larutan asam atau basa. Seperti ini. Jadi kalau di dalam larutan asam, kertas lakmus itu akan berubah menjadi merah. Jadi kalau kertas lakmus merah, dia akan tetap merah. Kalau kertas lakmus biru, itu akan berubah menjadi warna merah. Kemudian kalau di larutan netral itu seperti air, itu adalah larutan netral. Netral itu artinya pH-nya nilainya 7. Kertas lakmus tidak akan mengalami perubahan warna. Jadi kalau kertas lakmus merah, warnanya tetap merah. Kertas lakmus biru, warnanya tetap biru. Kemudian di dalam larutan basa, kertas lakmus akan mengalami perubahan warna menjadi warna biru. Jadi kalau kertas lakmus merah itu berubah menjadi warna biru, kalau kertas lakmus biru tetap seperti ini ya. Ini adalah kertas lakmus. Jadi ada yang warna merah, ada yang warna biru. Kertas lakmus ini bukan kertas biasa ya, bukan kertas KPS yang kita gunakan sehari-hari gitu. Bukan. Kertas lakmus ini warnanya terbuat dari ganggang ya, sehingga ketika dimasukkan ke dalam larutan asam basa, dia akan mengalami perubahan warna. Seperti ini. Ini larutan asam tuh. Lakmus merah tetap merah, lakmus biru berubah menjadi merah. Di netral tidak ada perubahan dari kertas lakmus. Di larutan basa warnanya berubah menjadi warna biru. Selanjutnya indikator alami. Indikator alami itu berasal dari tanaman ya. Ada yang berasal dari bunga, ada yang berasal dari buah-buahan, ada yang berasal dari bumbu dapur gitu ya, atau rempah-rempah dan sayuran atau sebagainya. Biasanya yang memiliki warna yang khas
Contohnya ekstrak kulit manggis kan warnanya keunguan, kemudian bunga sepatu yang warna merah, kemudian pancar air, kol ungu, kunyit, bunga bugenvil, dan lain-lain. Nah, tanaman itu bisa digunakan sebagai indikator alami tergantung adanya perubahan warna jika ekstrak tumbuhan tersebut diteteskan pada larutan asam atau basa. Nah, seperti ini, kol ungu ini diteteskan di beberapa larutan asam basa, dia akan mengalami perubahan warna-warnanya cantik ya. Ini. Oke, selanjutnya larutan indikator. Ya, jadi larutan indikator adalah jenis indikator yang bisa dipakai untuk mengetahui sifat asam basa dalam sebuah senyawa atau zat. Nah, hal ini bisa diketahui ada atau tidaknya sifat asam atau basa dari suatu zat. Umumnya, larutan indikator dipakai dalam bentuk larutan, di mana sifat pembawaan asam atau basa akan lebih mudah dideteksi dengan perubahan warna. Nah, larutan indikator ini ada 4 jenis, ada bromtimol biru, ada fenolftalein, ada metil jingga, ada metil merah. Jadi biasanya kita nyebutnya singkatannya larutan BTB, larutan PP, larutan MO, larutan MM. Nah, seperti ini warna dari larutan indikator. Ini bromtimol biru. Kalau di pH rendah dia akan berwarna merah, kalau di pH tinggi dia akan berwarna kuning, tapi pH-nya juga hanya 1,2 sampai 2,8. Kemudian larutan metil merah itu di pH rendah merah, di pH tinggi kuning, dan rentang pH-nya 4,4 sampai 6,2. Kemudian bromtimol biru di pH rendah itu warna kuning, di pH tinggi warnanya biru, dan rentang pH-nya 6 sampai 7,6. Kemudian timol biru, bromtimol biru yang trans kedua, di pH rendah di warna kuning, di pH tinggi warna biru, rentang pH-nya 8 sampai 9,6. Kemudian fenolftalein ini ketika di pH rendah dia tidak berwarna, dan di pH tinggi dia berubah menjadi warna pink sampai merah ya. Jadi pH rendahnya 8,7 sampai 10. Nah, biasanya banyak menggunakan ini larutan PP. Kemudian indikator universal. Ya, indikator universal adalah indikator yang mempunyai nilai tingkat kepercayaan yang tinggi. Artinya indikator ini lebih mudah digunakan, lebih mendeteksi, lebih akurat untuk mendeteksi asam basa. Kenapa? Bisa diukur nilai pH-nya, kemudian perubahan warnanya juga jelas. Ya. Indikator universal bisa berupa larutan dan bisa berupa kertas. Ya, seperti yang ada di gambar background ini. Nah, adapun cara menggunakan indikator universal itu yang kalau kertas ya kita celupkan ke dalam larutan asam basa. Ya, kemudian nanti akan ada perubahan warna. Nah, awalnya seperti gambar yang ada di sebelah kanan ya, kemudian akan berubah menjadi gambar yang di sebelah kiri. Nah, dari perubahan warna kita akan bisa menilai nilai pH-nya. Nah, nilai pH-nya diukur biasanya sudah ada di menjadi patokannya sudah ada. Jadi kalau pH sekian warnanya ini. Nah, sedangkan kalau larutan indikator universal kita cukup meneteskan larutan tersebut ke larutan asam atau basa. Nanti akan ada perubahan warna seperti ini. Nah, ini saya dicelupkan. Nah, ini adalah perubahan warna dari larutan indikator universal. Jadi kalau warnanya biru sampai ungu tua itu warnanya berarti sifatnya basah. Kemudian kalau kuning sampai merah itu berarti sifatnya asam. Nah, kalau warnanya hijau berarti netral. Nah, kalau kertas indikator universal, nah setelah dicelupkan kemudian mengalami perubahan warna, di sini kita bisa
mencocokkan warna sesuai dengan pH-nya. Nah, jadi di tempatnya ini, di wadahnya sudah ada patokannya yang berapa pH dari perubahan warna pada kertas silikat universal. Nah, ini juga perubahan warna dari larutan indikator universal. Jadi kalau buat asam kuat itu merah, asam lemak kuning sampai jingga, kemudian netral itu warna hijau, kemudian basa lemah itu biru, basa kuat itu ungu tua. Selanjutnya indikator asam basa yang berupa alat itu adalah pH meter. Jadi pH meter adalah alat untuk mengukur pH pada suatu larutan asam basa dengan lebih cepat dan lebih akurat, karena jelas di situ ada pH-nya berapa. Jadi apakah asam atau basa, asamnya kuat atau asam lemah, basanya kuat atau basa lemah. Ya. Jadi pada pH meter terdapat elektroda yang dimasukkan ke dalam sebuah larutan asam basa, kemudian dari elektroda tersebut bisa mengukur nilai pH-nya. Nilai pH tersebut bisa dengan mudah dilihat secara langsung melalui angka yang ada pada layar digital di alat pH meter seperti ini. Oke, ini adalah contoh bahan-bahan yang ada dalam kehidupan kita yang sifatnya asam atau basa dan kemudian nilai pH-nya. Ya, ini ada asam hidrosil, ya, ini pH-nya 1, lemon pH-nya 2, kemudian cuka pH-nya 3, tomat pH-nya 4, pisang pH-nya 5, kentang pH-nya 6, air mineral, ya, netral pH-nya 7, telur pH-nya 8, ya, jadi telur bersifat basa, ya. Kemudian baking soda pH-nya 9, sabun pH-nya 10, kemudian pembersih lantai itu pH-nya 11, kemudian pemutih pakaian pH-nya 12, ya. Kemudian ini sabun cuci piring pH-nya 13, dan seterusnya. Nah, ini juga ada cairan lambung itu pH-nya 1, ya, seperti yang tadi, ya, pasta gigi pH-nya 9,9, urin pH-nya 6, dan sebagainya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami, dan ya, mudah-mudahan kita bisa membuat percobaan, ya, untuk menentukan asam atau basa di pertemuan. Sampai ketemu lagi, tetap semangat, ya, kita tetap juga berdoa supaya corona hilang dari alam semesta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.